Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian semua masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan Subang ini. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini menjelang 4 bulan, tetapi belum juga terungkap siapa sosok pelaku yang sebenarnya. Yosef Hidayat dari awal tidak pernah mengingkari kalau dia memang masuk ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sahabat lovers yang baik hati dan budiman, sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang ya sahabat lovers. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Kalau memang pihak kepolisian mau menetapkan tersangka karena Yosef datang sebagai orang pertama yang melihat ke TKP, tidak ada masalah. Cuman ada tidak buktinya, dan itu sudah kita sampaikan ke dalam BAP bahwa kedatangan Pak Yosef dari rumah istri muda ke TKP itu kan jelas ada saksi yang melihat. Ungkap pengacara dari Pak Yosef, Rohman Hidayat, kepada Dex Jabar. Rohman Hidayat menanggapi tudingan dari pengacara Danu yang menyebutkan bahwa pertama masuk TKP itu bukan Danu, akan tetapi Pak Yosef. Muhammad Ramdhanu alias Danu itu masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan Yosef masuk ke TKP pada 18 Agustus 2021. Rohman menjelaskan Yosef saat itu di TKP pada 18 Agustus 2021 pagi bertemu dengan Pak Ujang. Jadi pada saat di TKP itu pertama kali jam 7:15 waktu Indonesia Barat itu sendiri. Kemudian jam 7:20 waktu Indonesia Barat itu masih bersama dengan Pak Ujang. Jadi tidak sendiri pada saat di TKP. Ketika ditanya apakah saat itu sudah ada polis lain atau garis polisi, Rohman juga menjelaskan sebagai pengacaranya pada saat itu belum, karena pada saat itu juga Pak Yosef ketika datang di rumah Danu dan ke polsek untuk melaporkan bukan pembunuhan tapi penculikan. Tetapi konteksnya pada datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus 2021 itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar. Tegas Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum Pak Yosef. Kalau memang Pak Yosef, kita juga tidak mengingkari sejak awal. Polisi juga sudah mengetahui bahwa Pak Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP 5 menit kemudian dengan Pak Ujang. Setelah dari situ pada jam 7:24 waktu Indonesia Barat dia menelpon Amel. Jam 7:26 waktu Indonesia Barat dia menelpon Yoris, dan jam 7:35 waktu Indonesia Barat dia sudah di polsek. Ketika Yoris menelpon dan kita tidak mengingkari masalah itu, bahkan itu sudah kita sampaikan ke pembuktian di kepolisian. Nah, problemnya sekarang kalau Danu itu konteksnya berbeda, tidak bisa disamakan karena Danu itu datang ketika TKP sudah ada polis lain. Ucapnya kembali, jelas itu ada pelanggaran hukum karena di situ sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat di mana satu tempat itu tidak terjadi. Itu terjadi tindak pidana. Itu poinnya. Ucap Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum Bapak Yosef. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.